Sejak beberapa tahun terakhir, Kabupaten Jember memang mendapatkan gelar disclaimer dari Badan Pengelolaan Keuangan atau BPK-RI. Hal itu tentunya bukan kabar baik bagi Bupati Hendy Siswanto yang baru menjabat sebagai Bupati Jember. Namun ia mengaku wajar jika Jember mendapat disclaimer karena menurutnya sejak ia menjabat, administrasi di Pemkab Jember sudah amburadul dan hal itu adalah peninggalan Bupati sebelumnya. Oleh sebab itu, Hendy Siswanto berterima kasih kepada BPK karena telah memberikan masukan untuk membenahi Pemkab Jember, terutama di bidang penggunaan anggaran. Minta penjelasan agar Jember yang mempunyai speed yang tinggi sekarang ini, yang kemarin ini speednya mungkin kurang dan agak banyak pekerjaan yang masih belum diselesaikan. Ya, banyak persoalan belum diselesaikan. Kami sekarang melakukan speed up. Tentunya di sini KSN mengawal kami, mengiringi dan memberikan saran, masukan, jangan sampai salah langkah ke depan. Dengan harus imbang ini kecepatan Pemkab sekarang dengan peraturan-peraturan, jangan sampai itu dilanggar, jangan sampai itu, dan diingatkan. Inilah fungsi KSN, Komite Aparatur Sipil Negara, itu fungsinya untuk mengingatkan kita semua. Nah, Pak, ini untuk BPK sendiri seperti apa Pak sampai saat ini? Waktu kan 60 hari Pak untuk rekomendasi dari BPK. Ini seperti apa Pak? Ya, sekarang sedang dikerjakan. LHP itu bermacam-macam. Kami sudah tanda tangan, kita bagikan LHP itu untuk dijawab masing-masing UPD. Pak Indi, terakhir. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Melalui rapat secara daring dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartanto dan Mendagri Tito Karnavian di Pendopo Wahya Wibawagraha Senin malam, Bupati dan jajaran Forkopimda di seluruh Indonesia akan kembali memperketat pemberlakuan protokol kesehatan. Apalagi imbas temuan jenis baru COVID-19, masyarakat harus lebih aware atau peduli akan kesehatannya. Salah satu cara yakni dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, jaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Bupati Jember Haji Hendy Siswanto juga menginstruksikan kepada jajaran Forkopimda untuk kembali memperketat PPKM Mikro di seluruh wilayah Jember agar dapat menekan angka kasus positif COVID-19. Kami terus melakukan lebih ketat kembali untuk PPKM dan lebih ketat kembali tentang bagaimana kerumunan teman-teman yang ada di beberapa tempat keramaian. Nah, satu hal lagi diterangkan tadi bahwa kedisiplinan memakai masker 5M sudah mengurangi, sudah turun, dan ini kami akan membagi-bagi masker kembali dan terus sosialisasikan ini terus tambah bosan untuk di daerah-daerah, khususnya di RT RW. Dari data Satgas COVID-19 Jember, Kecamatan Tanggul sejak kemarin menjadi zona merah imbas lonjakan kasus positif di daerah tersebut. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Aula PB Sudirman Pemkab Jember, ratusan pelaku UMKM mengikuti penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Penyuluhan keamanan pangan ini sangat penting bagi pengusaha industri rumahan sebagai syarat legalitas terbitnya izin pangan industri rumah tangga atau PIRT. Bila telah memiliki PIRT atau PIRT, berarti tempat usaha tersebut sudah memenuhi standar yang berlaku seperti lokasi tempat usaha yang higienis, keamanan produk, hingga labelisasi yang sudah memenuhi peraturan perundang-undangan. Dengan standarisasi tersebut diharapkan produk UMKM di Jember terus maju dan bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Apalagi dengan program akselerasi Bupati Jember, yakni saatnya UMKM naik kelas. Seluruh mekanisme tersebut wajib dilaksanakan oleh para pelaku UMKM. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alkes Dinkes Jember Yeni Artanjung menyebut, dengan banyaknya UMKM di Kabupaten Jember yang menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur harus diimbangi dengan standarisasi produk agar bisa bersaing dan berkembang. Salah satunya dengan penyuluhan keamanan pangan ini. Iya, jadi acara hari ini adalah upaya kita untuk akselerasi percepatan untuk pelaku usaha UMKM dalam rangka mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang nantinya juga menjadi syarat pelaku usaha untuk mengajukan surat perizinan untuk PIRT pangan industri rumah tangga.
Seberapa penting itu Bu sertifikat? Penting sekali karena ini terkait dengan keamanan pangan. Jadi untuk keamanan pangan ini mulai dari awal penting sekali. Jadi alur dari mulai produksi sampai dengan ini nanti sampai ke konsumen ini harus dijamin keamanan pangannya. Ya baik itu keamanan pangan itu kan bebas dari ya cemaran, baik itu biologi, kimia, atau fisika, dan juga ini pastinya harus secara agama kepercayaan itu harus dijamin juga. Ya, jadi kalau penyuluhan keamanan pangan ini kita terbuka untuk semua produsen, baik itu yang pangan siap saji maupun yang kemasan dalam kemasannya. Tapi kalau untuk PIRT nantinya memang yang bisa mendapatkan izin dari Pemkab Jember itu adalah yang pangan produk olahan dalam kemasan. Tentunya yang sudah memenuhi dengan syarat dan ketentuan. Ada beberapa produk yang tidak bisa juga mendapatkan izin PIRT, jadi harus melalui Badan POM. Pelaku usaha mikro UMKM yang jumlahnya ribuan ini merupakan salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Jember. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas produk agar UMKM mampu naik kelas dan bersaing di pasar nasional maupun internasional. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Ini persyaratannya BRI, kemudian Hal tersebut disampaikan dalam audiensi yang dilakukan oleh petugas Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Provinsi Jawa Timur atau Bakorwil 5 Jember bersama pemerintah Kabupaten Jember. Program berbasis digital yang diterapkan ini untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara. Terlebih di era digital modernisasi ini diketahui kebutuhan tenaga kerja ahli dalam bidang digital masih belum tercukupi. Hasil dari pelatihan digital talent scholarship, aparatur sipil negara dapat melakukan penerapan dalam layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor industri, sektor penyiaran, sektor perdagangan dan percepatan integrasi pusat data nasional. jadi kami Kementerian Kominfo itu ada program prioritas namanya Digital Talent Scholarship. Nah, tahun 2021 ini kami menyelenggarakan 9 akademi. Jadi ini pelatihan gratis untuk ASN dan masyarakat umum. Di masa pandemi ini nantinya seperti apa teknisnya ini? Ya, jadi ada teknis, ada yang luring, ada yang daring. Seperti itu. Untuk nantinya outputnya yang diharapkan seperti apa? Ya, kami dari kementerian senyampang program pemerintah ya Mas ya. Jadi kami menyiapkan talenta-talenta digital yang ada di Indonesia. Selain aparatur sipil negara, nantinya program Digital Talent Scholarship juga akan dilakukan kepada masyarakat secara umum dengan kriteria yang akan diterapkan. Digital ini memang mutlak diperlukan. Oleh karena ini kesempatan yang sangat luar biasa, apalagi peluang ini dibuka oleh Kominfo, Kementerian Kominfo melalui BPSDMP di Surabaya. Maka mau tidak mau kita harus menangkap itu, karena peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sangat penting. Apapun yang kita lakukan itu dasarnya adalah kualitas sumber daya manusianya yang mampu untuk menjawab tantangan zaman. Program Digital Talent Scholarship akan bekerja sama dengan 90 mitra, diantaranya 55 universitas negeri dan swasta, 35 politeknik negeri di seluruh Indonesia, dan dilakukan tanpa dipungut biaya. Di masa pandemi COVID-19, program Digital Talent Scholarship akan digelar melalui 2 teknis pelaksanaan, yakni secara daring dan luring. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Mengantisipasi terjadinya kerumunan di kantor Adminduk Jember di masa pandemi COVID-19, pemerintah Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, bersama Dinas Kependudukan Kabupaten Jember melaunching Satgas Adminduk Desa. Tugas Satgas Adminduk Desa yakni membantu pelayanan pengurusan surat akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk.
Dalam pelaksanaannya nanti Satgas Adminduk Desa ini akan melakukan pelayanan dengan cara jemput bola. Bahwa mengikuti program dari Pak Bupati dan Wakil Bupati Jember, Haji Hendy Siswanto dan juga Gus Firijon, bahwa untuk permasalahan tentang pelayanan Adminduk, administrasi kependudukan di Kabupaten Jember ini, tentunya Desa Lojejer mempunyai program yaitu jemput bola, dalam arti membentuk Satgas Adminduk yang dibentuk oleh pemerintah Desa Lojejer dalam rangka menangani secara langsung door to door dari pintu ke pintu untuk melayani masyarakat dalam hal pelayanan administrasi pendudukan, baik pengurusan KTP, pengurusan KK maupun akte kelahiran cukup di rumah saja, bisa nantinya bisa jadi. Terkecuali kalau pengurusan KTP nanti bisa foto di kecamatan. Ya betul, dengan masa pandemi ini kita mencari terobosan-terobosan agar supaya tidak ada kerumunan massa, pengelompokan massa, sehingga nanti bisa menyebabkan wabah virus corona ini. Dengan demikian pemerintah desa mempunyai suatu gagasan, ide langsung turun pada masyarakat agar supaya nanti tidak ada kerumunan dari massa. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pembukaan gerai vaksinasi di Lipo Plaza dihadiri langsung oleh Bupati dan juga Wakil Bupati Jember serta jajaran Forkopimda. Pembukaan gerai vaksinasi ini sebagai langkah Pemkab Jember dalam percepatan vaksinasi untuk masyarakat, khususnya bagi warga pralansia dan juga lansia. Namun meski demikian, masyarakat umum pun diperbolehkan mengikuti vaksinasi tersebut. Syaratnya pun cukup mudah, warga tinggal menunjukkan KTP domisili Jember lalu mengikuti cek kesehatan. Sementara itu Bupati Jember Hendy Siswanto berharap warga Jember untuk memanfaatkan momen ini, mengingat vaksin ini merupakan langkah positif untuk kesehatan tubuh, utamanya pencegahan penularan COVID-19. Jadi ini bagian bentuk kepedulian kita dan all out-nya Pemkab Jember. Jadi pesan saya kepada masyarakat Jember bahwa sampai saat ini meskipun kita sudah mempersiapkan bermacam-macam cara, bermacam-macam tempat lokasi untuk melayani masyarakat Jember, tentu yang paling penting satu, kita harus menjadi kebersamaan, kita harus dijaga. Artinya apa? Saling punya tanggung jawab bersama bahwa COVID ini masih ada. Jumlahnya berapa nggak tahu, dan di mana tempatnya nggak tahu juga. Makanya COVID ini segera bisa hilang, bisa terputus mata rantainya kalau kita peduli semua. Jadi kita di gerai dibuka di Lipo ini bagian dari pemerintah daerah untuk melayani masyarakat, mempermudah untuk semua bisa vaksin semua. Jadi tolong teman-teman semua, jurnalis, masyarakat Jember, ayo kita sama-sama memutus rantai COVID ini di Kabupaten Jember dengan cara 5. Caranya pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, kita menjauhi kerumunan. Jalan-jalan semua ke pasar boleh, tapi jangan pakai 5M tadi. Yang terakhir, kalau tidak ada kegiatan apa-apa tidak usah keluar kemana-mana, karena COVID masih ada di mana-mana dan kita belum tahu di mana tempatnya. Ada berapa banyak yang disediakan ini Pak Bupati? Dan targetnya seperti apa Bapak? Dan targetnya kita masih 14% saat ini. Yang untuk yang ibu-ibu lansia ada 106.000 yang harus kita selesaikan, tapi saat ini masih 14%, kurang banyak masih. Makanya minta tolong ini, kalau siapapun yang mendengarkan ini, tahu ini, beritahu tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya yang belum vaksin, datang, ayo datang. Di rumah sakit ada, puskesmas semua, puskesmas buka semua. Ada 91 tempat dibuka di Kabupaten Jember ini. Di gerai vaksinasi ini dilibatkan seluruh petugas medis rumah sakit se-Kabupaten Jember, baik rumah sakit daerah maupun petugas dari rumah sakit swasta. Dari Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan. Seperti acara Fun Camp di Agrowisata Boma Gunung Pasang, Desa Suci, Kecamatan Panti ini, kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Jember ini memang bertujuan untuk mengajak berbagai kalangan mempromosikan wisata Jember. Wakil Bupati Gus Firijon sangat mendukung kegiatan tersebut karena peserta yang ikut dipastikan bisa langsung mempromosikan lewat media sosial dan nantinya juga bisa promosi dari mulut ke mulut. Menurut Gus Firijon, dengan kegiatan semacam ini,
Masyarakat luas akan semakin mengenal adanya destinasi wisata Boma di Gunung Pasang Panti. Karena selama ini tidak semua warga Jember mengetahui keberadaan agrowisata tersebut. Gus Firjon juga berharap seluruh desa dapat mengembangkan potensinya masing-masing, baik potensi wisata alam, wisata buatan maupun ekonomi kreatif. Program kami, misi kami yaitu ingin membentuk Smart Village. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana desa bisa mandiri, yaitu dengan misalnya salah satunya adalah memanfaatkan potensi-potensi desa, misalnya pariwisata atau wisata alam, wisata kuliner atau wisata apa saja, dan kemudian potensi-potensi yang lain termasuk hasil hasil ciri khas daripada desa itu, baik keseniannya maupun yang lain-lain. Selain itu, Gus Firjon juga menghimbau kepada masyarakat Jember untuk selalu mematuhi prokes dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, serta mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.